Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Dakwah kelas 3C ingin menjelaskan materi terakhir, yaitu hakikat, struktur, dan fungsi dakwah sebagai sistem. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu Raihan Mutahari, Lutfiani, Fikra Alsania, Muhammad Syukron Jazilan, Aldila Septia Khairunisa, Said Muhammad Fahdi, dan Ahmad Syafiq. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldila Septia Khairunisa dengan NIM akhir 07. Di sini langsung aja aku pengen jelasin tentang hakikat, struktur, dan fungsi dakwah sebagai sistem. Yang pertama itu ada pengertian hakikat dakwah. Hakikat dakwah mencakup konsep dan esensi dari kegiatan dakwah dalam konteks agama, terutama dalam Islam. Dakwah merupakan suatu upaya atau aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan ajaran agama kepada orang lain atau masyarakat dengan tujuan meningkatkan keimanan terhadap ajaran agama tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikra Alsania Dewi dengan NIM belakang 081. Saya ingin membacakan hakikat dakwah yang dilihat dari beberapa aspek. Ada aspek teologis, aspek historis, aspek sosiologis, dan aspek psikologis. Dalam aspek teologis, dakwah memiliki tujuan utama untuk menyebarkan ajaran agama dan mengajak manusia untuk mengenal dan mengikuti ajaran Tuhan. Aspek historis melibatkan pemahaman terhadap sejarah perkembangan dakwah dalam konteks agama tertentu. Aspek sosiologis ini meneliti bagaimana dakwah mempengaruhi masyarakat, baik dalam hal norma, nilai, atau struktur sosial. Dan yang terakhir, aspek psikologis membahas dampak dakwah pada tingkat individual, termasuk perubahan sikap, keyakinan, dan perilaku seseorang sebagai hasil dari dakwah. Baik, perkenalkan, nama saya Raihan Mutahari. Saya akan menjelaskan tentang struktur dakwah. Struktur dakwah merupakan komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam pelaksanaan dakwah. Komponen-komponen tersebut meliputi sumber dakwah, yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tujuan dakwah, yaitu untuk mengajak manusia kepada ajaran Islam. Yang ketiga, ada prinsip dakwah, yaitu hikmah, atau pelajaran yang baik dan cara yang baik. Yang keempat, ada metode dakwah, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam. Yang kelima, ada media dakwah, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam. Yang terakhir, ada sasaran dakwah, yaitu orang-orang yang akan didakwahi. Baik, itu saja penjelasan tentang struktur dakwah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada fungsi dakwah. Fungsi internal yaitu fungsi yang berupaya untuk memperkuat dimensi spiritual dan interaksi individual dalam konteks ajaran agama. Fungsi internal dakwah meliputi yang pertama itu ada fungsi pendidikan, yaitu untuk mendidik umat Islam agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Terus yang kedua ada fungsi pembinaan, yaitu untuk membina umat Islam agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Terus yang ketiga ada fungsi pemersatuan, yaitu fungsi mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan iman dan Islam. Terus yang keempat ada fungsi eksternal, yaitu fungsi yang berupaya untuk menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat yang luas. Fungsi eksternal dakwah meliputi. Nah, terus yang kelima ada fungsi dakwah bil hikmah, yaitu mengajak manusia kepada ajaran Islam dengan menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Materi selanjutnya yaitu adalah sistem dakwah. Sistem dakwah merupakan suatu kerangka atau struktur yang mengatur dan mengelola upaya penyampaian ajaran agama kepada masyarakat. Sistem ini mencakup berbagai elemen, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan program dakwah hingga evaluasi dampaknya.
Sistem dakwah yang efektif memerlukan koordinasi yang baik, pemahaman terhadap ajaran agama, serta adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun sistem dakwah, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, keterkaitan antara komponen dakwah. Semua komponen dakwah harus saling berkaitan dan saling mendukung agar dakwah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada prinsip-prinsip dakwah. Dakwah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah yang telah ditetapkan oleh Islam. Yang ketiga, yaitu perkembangan dan perubahan zaman. Sistem dakwah haruslah bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan dengan perkembangan perubahan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafiq, NIM belakang 103. Hakikat, struktur, dan fungsi dakwah sebagai sistem. Hakikat, struktur, dan fungsi dakwah sebagai sistem mencerminkan kompleksitas dan keterkaitan antara elemen-elemen yang membentuk kerangka kerja dakwah. Dakwah merupakan salah satu pilar terpenting dalam Islam. Dakwah harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dakwah sebagai sebuah sistem berfungsi melalui interaksi dinamis dan koordinasi kelima komponen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari materi 13 yakni hakikat dakwah adalah upaya menyampaikan ajaran agama kepada orang lain dengan tujuan mengajak mereka untuk mengikuti ajaran tersebut. Tujuan utama dakwah adalah untuk membimbing umat menuju kebaikan, kebenaran, dan keselamatan akhirat. Metode dakwah dan media dakwah erat kaitannya. Pemilihan metode harus sejalan dengan jenis media yang digunakan untuk mencapai efektivitas maksimal. Metode dan media dakwah perlu diadaptasi sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.